Mas Roninya kemana? Kok dari tadi nggak kelihatan? Kebetulan Roni lagi ada di luar kota sekarang. Ada cabang bisnis kami yang harus diurus. Besok. Selamat ya. Akhirnya jadi juga nih. Pokoknya saya doain supaya kalian rukun dan punya anak banyak. Tapi tolong ingetin cowoknya agak. Iya. Thank you ya, Ran ya. Kapan lu nyusul? Beritanya udah santer di TV-TV. Ah, pokoknya tenang aja deh. Pokoknya sekali lagi selamat lagi. Ya. Sip. Aduh, selamat ya. Ya, makasih ya. Ntar mau nginep di mana, Ras? Di tempat aku aja. Ih, nggak usah. Di rumah aku aja. Rumah aku kan lebih deket dari sini. Aduh, makasih banget. Tapi aku udah booking hotel kok. Daripada kalian semua repot, mendingan aku di hotel aja. Aduh, yuk pada mau salaman. Yuk. Kita berdua nunggu di sini aja ya. Kalian ngobrol-ngobrol sama yang lain. Kalau mau nyari makan, berdua aja ya. Apa banget? Ya udah, mobilnya kita duluan ya. Dadah. Terima kasih. Maaf. Selera kita sama ya. Emangnya kenapa? Saya lihat kamu nggak bawa pengawal. Boleh saya kenal? Apa yang membuat kamu pengen kenalan sama saya? Karena kamu cantik. Tapi aku nggak berasa cantik. Jadi nggak usah kenalan aja ya? Sebentar. Kecantikan seorang wanita tuh dinilai dari orang yang lihat. Jadi kamu harus percaya sama saya. Dan kalau dibilang jujur, saya pengen sekali kenalan sama kamu. Kelihatannya kamu itu lelaki mata keranjang ya? Ya, sebagian omongan kamu itu benar. Saya datang ke sini untuk mencari wanita yang bisa dibawa kencan. Gimana kalau kita kencan malam ini? Kalau kamu punya moral, kata-kata itu nggak akan terucap dari mulut kamu. Apalagi melakukannya. Ayo nih. Akhirnya aku bisa istirahat. Capek.
siapa ya? Tapi kayaknya cewek yang tadi ketemu. Oh, tadi dia menolak karena dia banyak orang di sana. Mungkin gini yang dia mau. Langsung pada sasaran. Kenalkan, saya Roni Gautama. Saya benar-benar gak nyangka ya. Ternyata ini yang kamu inginkan. Kurang ajar banget kamu ya. Berani-beraninya masuk ke kamar aku. Mau apa kamu, hah? Cepat pergi dari sini, pergi. Emangnya kenapa? Di kamar-kamar saya kok. Kenapa saya harus disuruh keluar? Kamar kamu? Halo Pak Satpam. Pak, tolong cepat ke kamar 219. Iya Pak, di sini ada seorang penjahat. Tolong cepat ke sini ya Pak. Oke, makasih. Selamat siang. Mana penjahatnya? Dia Pak, dia masuk ke kamar aku Pak. Cepat usir dia. Emangnya kenapa, Pak? Ini kamar saya kok, Pak. Kenapa saya harus diusir? Berarti dia penjahatnya dong, Pak. Bukan saya. Bisa-bisanya ya kamu ngaku ini kamar kamu. Pak, dia penjahatnya. Percaya sama aku. Dengar ya, Mama Manis. Ini adalah kamar saya. Dan saya bukan penjahatnya. Maaf, boleh saya minta identitasnya? Hah? Boleh, silakan. Silakan, Pak. Sebentar saya cek dulu. Maaf Bu, Ibu yang salah. Kamar Ibu 319. Ini kamar 219. Ini identitas Ibu. Ini identitas Bapak. Permisi Pak. Mari Bu, selamat siang. Iya sih. Kalau kamu mau tinggal sini, tinggal aja di sini. Saya nggak keberatan. Saya akui saya salah. Tapi tolong jangan rendahkan saya dengan tawaran-tawaran kamu yang murahan dan rendahan itu. Saya cuma ingin menawarkan sesuatu yang sangat menyenangkan dan menurut saya itu sesuatu yang sangat indah. Saya tidak akan menyuruh kamu untuk melakukan hal-hal seperti merampok ataupun minum racun atau apapun lah. Tapi saya heran, kenapa kamu menuduh saya kalau saya itu adalah laki-laki yang tidak bermoral? Tapi menurut saya, kita cuma punya sedikit perbedaan dalam hal selera. Saya akui saya arogan. Sekali lagi saya minta maaf. Mas Roni, ini pacar barunya ya Mas Roni ya? Wartawan? Kok ada wartawan sih di luar? Ya mungkin itu adalah wartawan infotainment yang akan meliput saya. Karena saya baru aja mendengar kalau Sandra telah membicarakan rencana pernikahan kamu. Ya kamu tahu sendirilah wartawan. Mereka selalu mengejar apapun yang mereka anggap adalah sumber berita menarik. Ya mungkin saja pernikahan kami itu adalah berita yang sangat menarik buat mereka.
Menarik. Ya. Sekarang coba kamu bayangin. Gimana nggak menarik? Sandra adalah seorang anak dari pengusaha yang sangat kaya raya. Sedangkan saya sendiri, saya adalah cowok playboy yang tidak bermoral, yang rendahan, dan agak sedikit-sedikit nakal. Berarti mereka akan mengejar semua yang ada di sekeliling kamu. Dan sekarang aku yang menjadi targetnya mereka. Benar. Pak Roni, ini pacar barunya ya? Ya udahlah, kamu tunggu di sini ya. Saya akan pancing mereka untuk menjauh dari kamar. Setelah itu, kamu boleh keluar. Mas Roni, ini pacar barunya Mas Roni. Terus rencana pernikahan dengan Mbak Sandra gimana Mas Roni? Mas Roni, tolong konfirmasi dong. Itu bukan siapa-siapa. Terus rencana pernikahannya dengan Mbak Sandra gimana? Benar tuh Pak. Oh, itu akan terjadi. Terima kasih ya. Pak Roni, tolong. Maafkan ku kasih. Ayo, Kos. Boleh saya duduk sini? Tatapan matamu bening, indah bagaikan mutiara. Serpihan khatulistiwa, zambut putu manika merona. Asmarananya mengalun di hati. Kosana Linda, entah apa yang sekarang kau pikirkan. Jika saya ucapkan, kalau saya telah jatuh dan tenggelam dalam pesonamu. Lagu ini saya persembahkan untuk seorang wanita yang mudah membuat saya terpesona, tapi sangat sulit untuk saya ajak bicara. Waktu pun membuktikan siapakah dirimu. Waktu pun mengatakan apa isi hatiku. Waktu pun menggambarkan apa yang kita jalani. Waktu pun menjelaskan apa arti cinta. Biar dirimu selalu ada menemani hari-hariku, yeah. Biar cintamu selalu ada menyertai jalan hidupku. Biar dirimu yang selalu mengisi mimpi-mimpiku, yeah. Biar cintamu yang selalu ada di hatiku. Kamu ini gimana sih? Kamu itu seorang pelayan ya, bukan seorang pengacau. Bukan dia yang bikin kekacauan, tapi kamu. Dasar playboy yang nggak tahu diri. Di mata aku, kamu itu hanya laki-laki yang suka mempermainkan wanita. Kamu
menganggap wanita seperti benda mati yang bisa kamu permainkan. Tapi ingat ya, jangan pernah coba-coba mempermainkan aku. Rosa! Hai. Tunggu. Kamu tuh bener-bener gak tahu diri banget ya. Justru saya datang ke sini karena saya tahu diri. Saya tahu kok kalau saya sudah berbuat salah sama kamu. Sebenarnya mau kamu itu apa sih? Saya datang ke sini untuk memberikan baju ini buat kamu. Dan ini ada tanda permintaan maaf saya sama kamu. Aduh, Roni. Kamu tuh gak tahu banget ya, kapan saat kamu harus berhenti dan kapan saat kamu harus pergi. Baik, saya akan pergi. Tapi setelah kamu menerima baju itu, saya tahu kok, kamu bisa ngelihat ketulusan dari seseorang. Jujur aja, aku emang mengakui ada ketulusan di hatinya. Tapi kenapa sih harus pakai cara seperti ini? Oke, aku terima baju dari kamu. Tapi dengan syarat, kamu nggak boleh nemuin aku lagi dan jangan pernah coba mengganggu aku. Baik, saya janji, saya tidak akan gangguin kamu lagi. Bagus. Tapi saya mohon ya, saya masih pengen ketemu sama kamu. Gimana kalau nanti malam kita masih bisa ketemu? Baik, Tuan Roni Gautama. Tapi ingat, itu adalah pertemuan kita yang terakhir. Baik, Sana. itu adalah pertemuan terakhir. Tapi terakhir untuk hari ini. Dah. Pertemuan terakhir untuk hari ini. Berarti besok. Aku nggak yakin laki-laki aneh itu akan berhenti. Tapi sebaiknya aku anggap dia sebagai teman aja deh. Rosa! Buat kamu. Ngapain sih pakai bunga segala? Saya yakin di dunia ini semua orang pasti suka bunga. Ya, kecuali ada rasa benci di hatinya. Bunga ini saya petik di taman. Saat dia diterpa angin. Lalu dia menebarkan aroma wanginya ke seluruh negeri. Dan di saat itulah, dan datanglah seekor kumbu untuk menghisap madunya. Rosana Linda, terimalah bunga ini dan siramilah dengan cintamu agar bunga ini tetap bersama. Yes. Kamu yakin, Ros? Aku yakin kamu bisa menjadi seorang teman yang baik. Tapi ingat, jangan kamu hianatin keyakinan aku. Kok teman sih? Cuma-cuma dong aku bawain bunga. Lagian siapa yang suruh kamu bawa bunga ini? Siapa nih? Ini pasti bapak kamu ya? Apa kakak kamu? Dia calon suami aku. Tapi kayaknya nggak cocok sama kamu. Aku nggak butuh penilaian kamu. Aku cuma pengen kamu tahu kalau sebentar lagi aku akan segera menikah. Tapi itu bagus.
Itu artinya kita bisa menghabiskan waktu yang sebentar lagi kebebasan itu akan hilang. Kamu tahu sendiri kan, kalau sebentar lagi saya juga akan menikah. Gimana kalau kita menghabiskan waktu lajang kita yang cuman sebentar lagi hanya bersama-sama? Aduh Ron, aku ini bukan seorang pengkhianat. Apalagi hanya untuk seorang playboy seperti kamu. Jangan ngimpi deh. Oke. Kalau begitu kita teman. Ya, selama kamu masih tahu gimana batas-batas dalam pertemanan, aku nggak ada masalah. Gimana kalau kita makan malam? Wajar dong sebagai teman kalau saya ngajak mau makan malam. Boleh. Maafkan ku kasih. Aku yakin, buat cowok seganteng dan sekaya kamu pasti gampang banget buat ngedapetin banyak cewek. Aku tahu kok kamu punya kemampuan dalam hal itu. Tapi kamu pernah mikirin gak sih? Gimana sakit hatinya cewek-cewek korban playboy? Kita hidup di dunia ini bukan untuk saling menyakiti, kan? Kalau menurut aku, lelaki sejati itu adalah lelaki sejati itu apabila dia mampu menjaga, mampu melindungi, mampu menghargai, dan mampu menghormati wanita. Kalau menurut kamu gimana, Tuan Roni Gautama? Kenapa ya? Kok dari tadi kamu ngomongin tentang saya semua? Rasanya nggak adil dong kalau saya tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Udahlah, Ron. Kalau kamu mau tahu tentang aku, besok aja ya. Sekarang udah waktunya aku istirahat. Makasih ya buat makan malamnya. Dari kecil aku tinggal di panti asuhan sampai dewasa. Begitu pindah ke Jakarta, aku tetap tinggal di panti asuhan dan jadi pengajar di sana. Suatu hari ada seorang pengusaha muda yang kaya sangat tertarik dengan apa yang aku lakukan. Bahkan dia memberi aku yayasan pendidikan untuk anak miskin. Semenjak itu aku selalu mengelola yayasan itu. Dan aku mengajar anak-anak jalanan di sana. Dan akhirnya dia melamar aku, Ron. Iya. Pengusaha muda yang ada di foto bersama aku. Dia adalah calon suami aku, Ron. Dan kita sudah berencana untuk melangsungkan pernikahan. Wah, ini apaan sih, Ron? Aku paling gak suka deh sama orang usil kayak dia. Dia gak mikir apa tindakannya bisa merugikan orang lain. Ron, tolong kasih tau dia deh, Ron. Iya, kamu. Mas, bisa dihapus nggak fotonya? Emang kenapa? Apa masalahnya? Ini handphone saya kok. Itu masalah loh buat kita. Di situ kan ada foto saya sama dia. Itu masalah kalian, bukan masalah saya. Hapus nggak? Kalau nggak saya paksa kamu. Resek. Coba saya.
Saya bakal kasih tahu ke semua orang kalau kamu berduaan dengan wanita lain di hotel. Padahal kamu kan sudah mau menikah dengan putri seorang pengusaha yang kaya raya itu. Ron, aku nggak mau dinilai sebagai cewek sampingan kamu. Tunggu. Ron, udah deh. Apa kata orang nanti? Belum lagi kalau calon suami aku tahu tentang semua ini. Apa akibatnya, Ron? Ros! Rosa! Rosa, saya mau... Ron, tolong ya. Di lingkungan ini banyak banget wartawan yang berkeliaran ya, Ron. Mungkin bagi kamu nggak masalah. Tapi aku gimana? Udah lah, Ros. Cuman kamu teman satu-satunya di sini dan saya cuma minta tolong sama kamu. Saya mau ke Malang. Saya mau ke Tretes. Saya mau ngajak Novi keluar. Tapi nggak mungkin kan kalau saya ngajak dia. Soalnya dia tuh ada cowoknya di sini. Dan saya berharap kamu bisa bawa Novi keluar. Oke? Enggak. Aku nggak mau. Tolong lah, Ros. Katanya kan kita teman. Sebagai teman, kita harus saling tolong-menolong dong. Rosa. Sekali enggak, tetap enggak. Lepasin tangan aku. Ros. Tolongin saya dong, Ros. Cuman kamu yang bisa nolong saya di sini. Kamu tuh apa-apaan sih, Roni? Malu tuh nggak diliatin banyak orang kayak gini. Saya nggak akan ngelepasin tangan kamu sebelum kamu tolong saya. Ron, kamu tuh udah bener-bener gila ya. Iya, saya gila. Dan saya nggak peduli. Pokoknya saya pengen kamu tolongin saya. Oke, sekarang kamu duduk. Duduk. Maafkan ku kasih. Ros, makasih ya. Karena kamu udah ngajak Novi ke sini. Sekarang saya sama Novi mau jalan dulu. Kamu tunggu di sini ya. Kalau kamu ada apa-apa, di sebelah sana ada restoran yang rasanya enak banget. Ntar saya yang bayarin, oke? Dah, Rosa. Roni bener-bener gila deh. Tega banget sih dia ninggalin aku sendirian di sini. Sementara dia pacaran sama si Novi. Aku nggak mau di sini sendirian. Aku akan ikuti mereka. Jika kau rasakan jantung hati berdebar, harusnya kau selalu di sisiku. Rasa rindu, rasa cinta, rasa indah, sumpah mati kau ucapkan berulang kali. Rasa rindu, rasa cinta, rasa indah, sumpah mati. Rosa! Sini. Rani, tolong aku, Ron. Kamu gila ya? Kalau kamu jatuh, kamu bisa mati, tahu nggak? Iya, aku ngikutin kamu, Ron. Ros, kan saya udah bilang sama kamu. Kamu harusnya tunggu di sana, jangan ikutin saya. Aku nggak tahu, Ron. Ya udah deh. Mendingan sekarang kamu nganterin aku ke hotel ya.
ngikutin kamu, Ron. Kamu harusnya tunggu di sana, jangan ikutin saya. Aku nggak tahu, Ron. Sekarang saya baru bisa merasakan perasaan kamu yang sesungguhnya sama saya. Tapi apa Rosa juga tahu perasaan saya yang sesungguhnya sama dia? Sementara ini, yang saya lihat dia memandang saya sebagai playboy. Hai Ran. Novi? Ran, ke rumah aku yuk. Di rumah aku lagi sendiri nih. Maafin saya, Nov. Sebenarnya saya sama Rosa itu saling mencintai. Apa? Jadi selama ini kamu bohongin aku? Nipu kamu ya? Ron, aku seneng deh. Kamu yang tadinya penipu, sekarang udah berubah menjadi pria yang jujur. Roni. Rosa? Novi kenapa? Kok kayaknya marah gitu sih? Kalian berantem ya? Terus kamu kenapa kayak orang cemberut gitu? Rosa, kejujuran itu terkadang menguntungkan ya. Tapi bisa juga menyakitkan. Tapi mulai hari ini, saya lebih memilih kejujuran dibanding kebohongan. Saya memilih ketulusan dibandingkan kepalsuan. Asal kamu tahu, Ros. Saya berubah gara-gara kamu. Karena ketemu sama kamu. Karena kata-kata kamu. Semuanya karena kamu, Ros. Ron, lebih baik kalau kita ikutin takdir kita masing-masing aja ya. Kamu jalan dengan takdir kamu dan aku juga jalan dengan takdir aku. Tapi makasih banget ya, karena tadi siang kamu udah nolongin aku. Dan kamu udah nyelamatin nyawa aku. Oh ya, Ros. Besok saya akan pergi lagi. Cewek mana lagi yang mau kamu temuin? Pokoknya seseorang sedang menunggu saya kok. Ya bagus deh. Jadi kan aku nggak perlu repot-repot lagi kan? Kalau nggak keberatan, saya harap kamu ikut. Boleh. Rosa, tolong simpankan kacamata Nenek. Iya, Nek. Terima kasih. Ini aja nih. Roni, terima kasih sayang. Sekarang Nenek harus izinin aku buat nyuciin kaki Nenek, ya? Terima kasih Rosa. Lukisan itu hadiah dari Roni. Selain dia menyukai musik, dia juga pandai melukis loh. Oh ya? Dan juga pandai membuat syair dan lagu. Roni itu tidak pernah tentram, khususnya pada hal wanita. Hatinya sulit untuk terikat pada wanita. Karena menurut Nenek, Roni itu sedang mencari tambatan hatinya. Ya, seorang wanita yang bisa memberikan cinta sejati serta memberikan jalan ke arah kebenaran. Sebenarnya aku juga merasakan hal yang sama. Seperti apa yang dirasakan Roni, Nek. Gelang kakinya bagus sekali, Nek. Terima kasih. Jika kamu menyukai sesuatu dengan sesungguh hati, pasti kamu akan punya. Saya membuat lukisan ini dengan setulus hati. Bahkan di setiap guratan yang ada di lukisan ini mencerminkan perjalanan kehidupan kakek.
Oke. Sekarang aku baru bisa melihat sisi baik kamu yang sangat mengagumkan. Pada dasarnya, yang namanya sisi baik tuh selalu ada kok di setiap manusia. Namun pada kenyataannya sisi baik itu tidak bisa muncul dengan sendirinya. Tapi harus ada seseorang yang bisa mewujudkannya. Maafkan ku kasih. Ron, Kamu kenapa nangis, Ros? aku menangis karena bahagia, Ron. Aku belum pernah merasa sebahagia ini. Roni, makasih ya. Karena kamu udah kenalin aku ke nenek kamu. Seharusnya berterima kasih itu saya. Dan nenek sangat bangga sama kamu, Ros. Karena saya sudah bawakan seorang wanita yang sangat berhati mulia ke hadapan nenek. Tapi sebentar lagi kita akan berpisah, Ron. Kita akan meneruskan jalan hidup kita masing-masing. Enggak, Ros. Saya tidak akan pernah membiarkan kenangan manis kita berlalu begitu aja. Saya ingin memilikinya selamanya, Ros. Saya sangat mencintai kamu, Ros. Aku ngerasain hal yang sangat berbeda ketika bersama kamu, Ron. Gak seperti ketika aku bersama calon suami aku. Yang hanya didasarkan pada balas budi. Rosa! Ros, tekad saya udah bulat. Saya ingin menikah sama kamu. Saya yakin kok, kita itu saling mencintai. Saya ingin melamar kamu, Ros. Ron, sejujurnya aku juga cinta sama kamu, Ron. Tapi aku gak bisa ninggalin Mas Wijaya. Aku udah bertunangan sama dia, Ron. Tapi Ros, di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin kok. Sekarang, tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur. Maukah kamu nikah sama saya? Ayo Ros, jawab. Aku gak mungkin mengkhianati calon suami aku sendiri. Ros. Aku gak mau lihat muka kamu lagi. Rosa, saya minta waktu sebentar. Saya masih pengen ngomong sama kamu. Ros!
Rosa. Ros, saya sangat mencintai kamu. Dan saya yakin kalau kamu mencintai saya. Cuma aku yang tahu gimana perasaan aku yang sebenarnya. Dan kalau aku mencintai seseorang, orang itu bukan kamu. Dengar ya, yang namanya cinta tuh nggak perlu diucapin. Lihat saya, Ros. Tolong jawab dengan jujur. Maukah kamu nikah sama saya? Saya akan ngelakuin apapun supaya kamu bisa nikah sama saya, Ros. Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa nikah sama Rosa? Rosa? Aku mau kembaliin baju ini. Rosa! 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 Ros, saya minta kamu pakai baju ini besok. Sebagai tanda kalau kamu mau nikah sama saya. Tapi kalau kamu nggak mau, saya akan pergi selama-lamanya, Ros. Tapi saya minta dengan jujur sama kamu. Jujur sama hati kamu. Aku nggak akan memakai baju ini. Roni itu sedang mencari tambatan hatinya. Ya, seorang wanita yang bisa memberikan cinta sejati serta memberikan jalan ke arah kebenaran. Pikiran akan mendapatkan kebenaran dan kesalahan, sedangkan keindahan serta kebahagiaan itu dicapai oleh rasa. Jadi kamu harus mempunyai rasa itu untuk mendapatkannya. Hubunganku dengan calon suamiku memang hanya atas dasar balas budi. Tetapi dengan Roni, aku merasakan adanya cinta yang sesungguhnya cinta. Apa aku harus korbankan itu demi balas budi? Ataukah balas budi yang harus aku korbankan demi cinta? Maafkan ku kasih.
Saya sangat mencintai kamu, Ros. Aku juga sangat mencintai kamu, Ron. Mati kau ucapkan berulang kali. Ron, gimana dengan tunangan kamu? Calon suami kamu gimana? Aku belum tahu, Ron. Kita butuh waktu, Ros. Iya, kamu bener, Ron. Kita butuh waktu. Ros, gimana kalau selama 3 bulan kita nggak usah ketemu? Baru pada tanggal 14 Februari, kita ketemu di Taman Cinta. Kamu setuju? Taman Cinta. Iya, Taman Cinta. Aku setuju. Berulang kali. Rasa rindu, rasa cinta, rasa indah. Roni, Sayang, kamu kenapa? Kok diem aja sih? Kau pasti capek ya? Ya udah, sekarang mendingan kita pulang ya, biar kamu bisa istirahat. Ya udah. Ros, kamu kenapa? Capek ya? Hah? Enggak, Mas. Biasa aja kok. Ya udah, mendingan kita balik yuk. Sini aku bantuin. Yuk. Sama. Nah, kalau ini namanya apa nih? Musik. Di sini siapa yang suka musik? Mas Roni, bagaimana persiapan Anda dalam menghadapi pesta pernikahan Anda dengan Sandra dalam waktu yang dekat ini? Dalam hal ini, dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, mulai hari ini saya akan menjunjung tinggi nilai kejujuran. Ya, paling setidaknya saya bisa jujur pada diri saya sendiri dan saya bisa tahu diri. Mungkin Anda semua sudah tahu. Sudah nampak jelaslah perbedaan antara saya dengan Sandra. Dan Anda juga mungkin sudah melihat di tayangan-tayangan televisi sebelumnya. Saya sadar kalau saya sama Sandra itu tidak cocok. Maksud kamu apa sih? Untuk itu, saya nyatakan kalau saya siap hidup mandiri. Walaupun saya harus menjadi seorang pengamen. Mungkin Anda semua bingung dan bertanya-tanya, kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya telah sadar. Saya telah disadarkan oleh seorang wanita yang beberapa waktu lalu pernah saya ketemu. Dan saya sangat mencintai dia. Roni, kamu ini ngomong apa sih? Ron, kamu ngomong apa sih, Ron? Dan atas kesadaran saya nyatakan kalau pernikahan saya dengan Sandra, saya batalkan. Roni. Terima kasih. Permisi. Kamu benar-benar manusia terkutuk yang nggak tahu diri. Dasar laki-laki pelacur. Oh, mungkin kamu udah nemuin yang tua yang lebih kaya daripada saya. Saya benar-benar muak melihat muka kamu. Sekarang kamu pergi dari sini sebelum saya benar-benar kalap dan berubah pikiran. Ron, Roni, Cepat pergi. hebat bener anak itu. Dia mengorbankan harta dan kekayaan yang akan dia dapat dari mertuanya. Hanya demi mengejar cintanya yang sejati. Aku benar-benar salut. Mas Wijaya,
Ros, aku mau minta maaf sama kamu. Selama ini aku udah mengabaikan kamu. Barusan aku bertemu sama seseorang yang memberikan aku kesadaran kalau aku harus segera menikah dengan kamu. Nggak apa-apa kok, Mas. Aku sangat mengerti dengan semua kesibukan Mas Wijaya. Enggak, Ros. Aku udah memutuskan untuk mempercepat pernikahan kita. Kita akan menikah minggu depan. Mas Wijaya, kalaupun seandainya Mas Wijaya nggak mempercepat pernikahan kita, aku sama sekali nggak ada masalah kok, Mas. Enggak, Ros. Ini semua juga demi kebaikan kamu kok. Apa maksud kedatangan Anda menemui saya? Apa ada kaitannya dengan lowongan pekerjaan? Betul, Pak. Baiklah kalau begitu. Bagaimana dengan Anda? Kalau Om, terserah kamu aja deh. Kalau kamu senang, gak apa deh. Om setuju aja. Baik, Om. Begini, Pak. Ini merupakan rezeki buat saya. Apapun kerjaannya yang penting halal, Pak. Ya, syukur alhamdulillah begitu datang langsung dapat kerjaan. Oke, mari ikut saya. Ayo, Om. Udah, ayo. Tuh. Ron, ngapain sih kita di sini, Ron? Eka kan kepanasan. Bo, muka Eka bisa hancur. Katanya kita mau melukis. Mana? Malah ngecat trotoar di sini. Om Hendrik, ini juga ngelukis kok. Tapi ngelukisnya di trotoar. Ron, Bo, kamu tuh punya harga diri sedikit aja. Ngapain sih kita ngecat trotoar? Hah? Om, justru ini demi harga diri dan cinta sejati, Om. Udahlah sana, saya lagi kerja nih, jangan gangguin dong. Cinta sejati. Apaan sih kamu? Demi harga diri dan cinta sejati. Apaan itu? Om, gimana kalau honor pertama kita saya beliin cat sama kanvas? Ya ampun, Ron. Harusnya beli makan dong. Kan Om lapar. Iya, tapi kan sisanya masih bisa buat beli makanan, Om. Perut dulu dong yang diisi. Jadi gini, saya akan beli cat sama kanvas supaya saya bisa bikin lukisan. Dan lukisannya kan saya jual. Kita kan bisa beli makanan. Sekarang Om pikirin deh, kalau kita beli makanan duluan, emangnya makanan itu bisa bikin lukisan apa? Terserah kamu deh, Ron. Lapar. Ron, itu lukisan yang kamu lukis bagus banget. Itu kita jual juga kan? Lukisan ini nggak akan pernah saya jual, Om. Malahan lukisan ini akan saya persembahkan untuk Soa. Dan lukisan ini diberi nama Kekasih. Kata kamu, kita harus jual lukisan untuk bisa beli makan. Terus yang mana dong lukisannya mau dijual? Maksud saya, lukisan ini jangan dijual. Kan masih banyak lukisan yang lain. Yang ini bisa. Yang sebelah sana juga bisa dijual, Om. Ya sudahlah kalau begitu. Roni, dengan berat hati, aku terpaksa membatalkan rencana pertemuan kita nanti. Aku tidak mampu melawan nasib yang mengharuskan aku mengorbankan cinta demi balas budi.
Aku harap kamu sanggup menerima kenyataan ini, Ron. Sampai kapanpun, aku tetap mencintai kamu. Maafkan ku kasih. Aku mau minta maaf sama kamu. Aku mengatakan semua ini supaya kamu tahu seutuhnya tentang aku. Karena aku rasa selama ini kita masih belum saling mengenal satu sama lain. Waktu kamu pergi, dan aku juga dalam perjalanan pulang, aku bertemu dengan seorang perempuan, Ros. Tadinya kami cuma berteman. Kami berjanji untuk hanya sekedar teman, Ros. Tapi entah bagaimana, lama-lama hubungan kami menjadi cinta. Dan dengan mengatasnamakan cinta, kami melakukan apa yang nggak seharusnya kami lakukan. Kami lalu berjanji untuk menikah. Tapi kami sadar, kami sudah mempunyai pasangan masing-masing, Ros. Mas Wijaya, aku tahu kalau wanita itu pasti sangat mencintai Mas. Dan aku juga yakin kalau Mas Wijaya juga mencintai dia. Terus, kenapa Mas Wijaya tidak menikahi wanita itu saja? Lalu kenapa kamu nggak menikah dengan Roni? Aku nggak tahu gimana caranya surat ini bisa sampai ke aku. Ros, masalah balas budi itu sama sekali nggak penting. Aku nggak mau kamu menikah sama aku karena kamu merasa nggak berhutang budi sama aku. Cinta itu adalah segala-galanya, Ros. Harusnya kamu tahu soal itu. Kalau kamu masih merasa berhutang budi sama aku, sekarang juga aku tegasin sama kamu, Ros. Kamu bebas dari utang itu. Kamu harus menemui Roni. Jika kau rasakan jantung hati bergetar, mestinya tak sakiti diriku. Jika kau rasakan... Ron, Om bangga sekali sama kamu. Dari hasil kamu menjual lukisan dan juga hasil karya kamu menciptakan lagu, kamu berhasil membeli tempat tinggal yang sangat nyaman buat Om. Dadah! Ayo, semua masuk! Iya, Mas. Mas Roni. Apa sih yang menjadi motivasi anak sehingga Anda berhasil seperti ini? Iya, benar. Cinta. Saya sangat mencintai seorang wanita. Dan saya akan segera menikahinya. Dan kebahagiaan saya itu berkat spirit dari Rosa Nalita. Aku juga sangat mencintai kamu, Ron. Dan kita akan segera menikah. Sebesar itu kan spirit Rosa Nalita tentang keberhasilan? Iya, sangat besar. Besok tanggal 14,
Waktunya aku harus ketemu dengan Roni. Ya Allah, semoga Roni tidak lupa dengan ini. Kau ucapkan untuk maafkanmu. Berulang kali kau berjanji, mestinya tak sakitiku. Kenapa, Bang? Mbak, maaf Mbak, terpaksa saya tambal ban dulu Mbak. Aduh, tapi saya buru-buru nih, Bang. Kalau nggak saya jalan kaki aja deh. Iya. Nih, Bang. Kok Rosa belum datang juga ya? Hah? Jam tangan saya mati lagi. Kok perasaan saya ada sesuatu yang aneh ya? Bapak keluarga Rosa? Iya dok, sedang baca. Amputasi. Kenapa kamu belum datang juga, Ron? Ros. Kamu datang, Ron. Maafkan ku kasih. Ros, tidak datang ke kamu, Ros. Kamu telah mengkhianati saya, Ros. Ros, kamu sudah mengecewakan saya, Ros. Kamu sudah menyakiti saya, Ros. Kamu sudah mengkhianati saya, Ros. Roni, dia pasti nungguin aku. Ya ampun, aku udah terlambat. Ros, kamu belum boleh bangun. Kamu masih harus istirahat, Ros. Udah, Mas. Aku
Aku harus nemuin Roni, Mas. Dia tuh udah tunggu aku. Mas harus janji sama aku, Mas. Mas harus janji Roni gak boleh tahu sama keadaan aku, Mas. Mas Wijaya harus janji. Iya, Ros. Iya. Aku janji sama kamu. Ron, ada berita duka, Ron. Siapa? Nenek kamu sudah meninggal. Ron, nenek kamu sudah dikubur, Ron. Kami terlalu lama untuk menunggu kamu. Iya, Om. Saya ngerti kok. Ron, ini ada titipan dari nenek kamu. Dia minta kalung ini kamu berikan pada Rosa. Terima kasih banyak, Om. Iya. Terima kasih. Iya, Ron. Lukisan kekasih lo ada yang mau beli. Dang, lukisan itu nggak saya jual. Masalahnya gini, Ron. Pembelinya ini perempuan cacat. Kakinya buntung. Dia maksain ingin membeli lukisan itu. Bahkan dia sampai nangis-nangis di depan lukisan itu, Ron. Dia memuji-muji lukisan itu karena dia bilang itu kisah cintanya. Ya udahlah, Jang. Kasih aja. Bilang terima kasih. Karena selama ini cuma dia yang bisa menghargai lukisan itu. Gimana, Mas? Tadi udah saya bilang, kata dia mau memberi lukisan ini padamu. Makasih ya. Maafkan ku kasih. Aku juga mencintaimu.
pulang? Ntar dulu deh, Om. Tunggu sepi. Kalau Om duluan, tungguin saya di depan ya. Oh ya sudah, kalau begitu Om duluan dulu ya. Om mau pipis. Oke? Aku harus kasih tahu kondisi kamu yang sebenarnya sama Roni. Mas Wijaya jangan, Mas. Mas, aku mohon jangan. Mas Wijaya, Mas Wijaya. Au! Au! Mas Wijaya jangan, Mas. Mas Wijaya. Au! Au! Kamu nggak apa-apa kan? Ros, kenapa kamu nggak jujur aja sih, Ros? Harusnya kamu ceritain semua yang terjadi sama kamu. Aku nggak mau menjadi beban hidupnya Roni, Mas. Biarin aja kalau Roni mikir aku nggak datang dan nggak menepati janjinya. Gak bisa gitu, Ros. Kamu nggak boleh ngebiarin orang yang kamu cintai berprasangka buruk tentang kamu. Lebih baik dia berprasangka buruk, Mas. Daripada dia mempunyai beban dalam hidupnya. Aku nggak mau hal itu terjadi. Kenapa sih, Ron? Ketika karir kamu sebagai pelukis sudah mulai menanjak dan popularitas kamu sebagai pencipta lagu sudah mulai terang, Ron, kok kamu malah pengen pindah ke kampung? Mending kalau di kampung masih ada nenek dan kakek kamu. Mereka sekarang sudah tiada, Ron. Pokoknya Om sangat tidak setuju kalau kamu sampai pindah ke kampung. Om, jika seseorang telah kehilangan matanya, maka sebesar apapun lampu yang ada di sekitarnya itu tidak berguna. Kehormatan, popularitas, itu adalah sarana untuk mencapai tujuan hidup. Untuk hidup bahagia. Tapi semuanya tidak berarti buat saya. Hidup tak berarti tanpa cinta. Ini kunci mobil. Dan segala isinya anggap saja punya. Ron, tapi ini semua hasil kerja keras kamu, Ron. Ini hak kamu. Ini tidak pantas untuk Om. Om juga berhak. Terima.
Ini gelang pemberian nenek untuk Rosa yang belum sempat saya berikan. Ini wasiat nenek. Saya harus memberikan gelang ini sama Rosa. Maafkan ku kasih. Assalamualaikum. Masuk. Boleh saya masuk? Silakan duduk. Saya pengen tanya sama kamu. Kenapa kamu waktu itu tidak menepati janji? Waktu itu saya mau datang, Roni. Tapi tiba-tiba anak asuh saya ada yang sakit dan saya harus mengurus dia. Apapun alasannya, kamu tetap nggak datang. Coba kau bayangin saya, Ros. Kamu pikirin saya. Waktu itu saya datang. Tapi udahlah. Saya ngerti kok. Saya datang ke sini untuk menyampaikan wasiat dari nenek. Nenek pengen sekali kamu pakai gelang kaki ini, Ros. Saya bisa pakai sendiri. Ya udahlah. Kalau begitu antarin saya keluar. Maaf, Roni. Tapi saya lagi kurang enak badan. Sebenarnya kamu kenapa sih? Enggak. Saya nggak kenapa-napa kok. Saya baik-baik aja kok, Ron. Kamu yakin? Saya cuma teringat sama almarhumah nenek kamu, Ron. Jadinya saya sedih.
nggak jujur sama saya. Lihat saya. Jawab. Kenapa kamu nggak jujur sama saya? Bilang berjanji sehidup semati. Aku takut, kan? Aku takut kehilangan kamu.